one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sudah siap untuk belajar bersama lagi? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menayangkan hasil presentasi yang sudah kami buat, yang berjudul Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Matematika serta Kekurangan dan Kelebihannya. Nah, pada saat presentasi berlangsung, teman-teman diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami lewat diskusi yang telah dibuat. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 orang, yaitu ada Diana Nursafitri dengan NIM 032, lalu ada Imro'a Lailatul Zakia dengan NIM 034, lalu ada Putri Firdatunisa dengan NIM 062, lalu ada Adinda Amelia Anugrah dengan NIM 066, lalu ada Nurul Lailatul Arafah dengan NIM 072, lalu ada Fania Isnani dengan NIM 074, ada Zuliana Rofita dengan NIM 078. Langsung saja kita ke materi. Pendekatan. Apa itu sih pendekatan pembelajaran? Nah, menurut pendapat para ahli, kami mengutip 2 para ahli, yaitu ada menurut Wahyudi. Menurut Wahyudi, pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif dalam melakukan tugas belajar, sehingga bisa memperoleh prestasi belajar secara optimal. Selanjutnya ada menurut Ahmad Sudrajat. Menurut Ahmad Sudrajat, pendekatan pembelajaran yaitu sudut pandang terhadap proses pembelajaran, tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya yaitu ada 2 kategori pendekatan. Apa saja sih kategorinya? Yaitu yang pertama ada student-centered approach, yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi, dalam pendekatan ini, guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu ada teacher-centered approach, yaitu berpusat pada guru. Yakni, di dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Apa saja sih jenis-jenis pendekatan pembelajaran? Yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada pemecahan masalah, yang ketiga ada open-ended, yang keempat ada realistis. Nah, apa itu sih konstruktivisme? Nah, konstruktivisme adalah tidak mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan persoalan, melainkan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, konstruktivisme ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu siswa benar-benar bisa mengembangkan ide dari pengalaman belajar yang sudah dimiliki. Kelebihan selanjutnya yaitu berdasarkan pengalaman sendiri dapat membuat proses belajar siswa lebih bermakna. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu guru harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Kelemahan yang kedua yaitu siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta berani mengembangkan ide yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada pemecahan masalah.
Nah, pemecahan masalah ini mengajarkan siswa menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu memperkuat konsep diri pada siswa dengan latihan percaya diri. Yang kedua yaitu ada siswa memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki. Sedangkan untuk kelemahan yang pertama adalah siswa dituntut harus lebih aktif dan harus berkompeten. Yang kedua yaitu memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada open-ended. Open-ended itu memberikan suatu permasalahan pada siswa, tetapi tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Nah, open-ended ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Untuk kelebihannya yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Kelebihan selanjutnya yaitu siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, untuk kelemahannya, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Kelemahan selanjutnya yaitu siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Selanjutnya ada realistis. Nah, realistis ini pendekatan yang menyatakan matematika harus berkaitan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Realistis ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu guru menjadi kreatif mengembangkan sumber belajar. Kelebihan selanjutnya yaitu siswa mempunyai kecerdasan cukup tinggi, tampak semakin pandai. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu dibutuhkan waktu yang lama untuk materi pembelajaran. Kelemahan selanjutnya yaitu siswa yang kecerdasannya sedang memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi pembelajaran. Selain dengan melakukan pendekatan, kita harus mengetahui strateginya. Nah, apa itu sih strategi pembelajaran? Menurut pendapat para ahli, kami mengutip dua para ahli, yaitu yang pertama ada Hamzah B. Uno. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada menurut Hilda Taba, yaitu strategi pembelajaran adalah pola atau urutan tongkah lagu guru untuk menampung semua variabel-variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Untuk strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, biasanya dibuat secara tertulis mulai dari telaah kurikulum, penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, sampai dengan rencana pembelajaran. Penyusunan program tahunan tersebut merupakan strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dalam kurun waktu 1 tahun ajaran. Di dalam strategi juga terdapat unsur-unsurnya, yaitu ada output dan target. Output ini mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil. Sedangkan untuk target itu sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Lalu ada basic way. Basic way ini mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Lalu ada steps. Step ini mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Lalu, ada kriteria. Kriteria ini mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur standar, yaitu standar merupakan patokan ukuran. Lalu ada achievement. Achievement itu
mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Ditinjau juga dari cara penyajian dan pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Selanjutnya ada klasifikasi strategi pembelajaran, yaitu ada 5. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, lalu ada strategi pembelajaran tak langsung, ada strategi pembelajaran interaktif, ada strategi pembelajaran empirik, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Apa itu sih strategi pembelajaran langsung? Nah, strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Jadi, pelajaran itu disajikan dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran tak langsung. Apa itu strategi pembelajaran tak langsung? Nah, strategi ini sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Karena pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator dan pengelola lingkungan belajar. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Apa sih pembelajaran interaktif itu? Nah, pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing ini memberi kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru, atau teman sebaya, serta membangun cara berpikir dan merasakan. Yang keempat ada strategi pembelajaran empirik. Nah, pembelajaran empirik ini selalu berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam menyimak video presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.